Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Reni. Apa kabar Bu Reni? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, ini saya menghadap Ibu pada siang hari ini karena ada tugas dari Pendidikan Guru Penggerak, yaitu untuk melakukan kegiatan diskusi pemetaan aset serta pemanfaatannya buat sekolah. Saya merencanakan kegiatan tersebut pada hari Jumat. Nanti saya minta izin kepada Kepsek akan mengundang beberapa orang guru, kemudian siswa dan juga orang tua siswa juga nanti akan saya undang. Nah, kami juga sangat berharap kehadiran Ibu Kepsek pada kegiatan tersebut untuk melakukan pembimbingan dan pengarahan kepada saya, sehingga hasil diskusi kami nanti itu dapat bermanfaat buat sekolah. Baik Ibu Reni, seperti apa yang Ibu Reni sampaikan tadi, pada prinsipnya saya mengizinkan untuk kegiatan yang Ibu Reni akan laksanakan, yaitu pemetaan aset untuk keperluan pembelajaran di sekolah. Silakan Bu Reni nanti pergunakan fasilitas sekolah, kita punya aula, nanti silakan Ibu Reni melaksanakan kegiatan di aula kita. Insya Allah pada hari Jumat juga saya ada waktu untuk ikut bergabung di acara Bu Reni nanti. Ya, terima kasih Bu. Nanti untuk pelaksanaannya insya Allah nanti pada pukul 7.30. Jadinya pada jam 0 nanti kan guru-guru dan siswa itu kan masih melakukan kegiatan yasinan, jadi tidak mengganggu kegiatan PBM. Oh baik itu. Ya. Bagus sekali itu. Ya. Nah, jadi silakan Bu Reni nanti dilaksanakan ya. Iya. Terima kasih nih Bu atas dukungan dan izinnya kepada saya untuk melakukan kegiatan diskusi tersebut. Semoga nanti kegiatan saya bisa berjalan lancar. Sama-sama Bu Reni. Saya doakan semoga kegiatan-kegiatan Bu Reni bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, amin. Terima kasih banyak Bu. Dan saya mau izin ini kembali ke ruangan saya untuk melakukan aktivitas yang lain. Baik itu. Terima kasih Bu Reni. Iya. Sama-sama Bu. Saya terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kemudian wali murid dan siswa yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk melakukan diskusi mengenai pendataan aset sekolah dan pemanfaatannya buat pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi Bapak Ibu, di sini ada 7 aset yang akan kita kelompokkan dan nanti akan kita diskusikan manfaatnya buat apa. Yang pertama ada aset manusia, kemudian ada aset finansial, yang ketiga ada aspek fisik, yang keempat ada sosial budaya, politik, lingkungan alam. Kita mulai supaya
supaya teknisnya kita lebih cepat, di sini kan ada bendahara ini ya, bendahara kuliah. Ada Bu Eni nanti bergabung menjadi satu, itu untuk mendata aset finansial dan pemanfaatannya buat kebutuhan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian ada aspek lingkungan. Nah ini nanti bisa dibantu oleh Ika ya, Ika, kemudian Ika dengan beberapa siswa nanti untuk membahas mengenai aspek lingkungan dan manusia sekaligus ya. Nah kemudian aspek fisik nanti mungkin wali murid di sini kan mengetahui ya fisik. Di sini dibantu oleh Oyer itu untuk pendataan fisik. Kemudian ada politik sosial budaya, nanti Pak Denny dengan wali murid Bu Mu'anah, karena Bu Mu'anah berada di lingkungan ini dengan peserta siswa. Nah untuk hemat waktu mungkin kita ada baiknya langsung berkelompok aja Bapak Ibu serta siswa semuanya untuk melakukan pendataan ini agar cepat Itu pemerintah daerah yang proaktif. yang fisik Mapel apa? sosial tadi yang mau ya yang tadi itu sebenarnya Kalau komunikasi juga kan dipakai agama budaya juga tadi ya. Ini guru ini dan teknik guru dan teknik kan ini kalau guru itu kan mau jadi besar kalau tadi guru dan teknik sampai mulai iya oh sudah ada oke terus Dudi tadi Dudi tadi terus apa lagi yang sering peningkatan pendidikan kan harus ada di dalam sekolah kita atau yang di luar yang bisa yang di luar yang sudah masuk ke dalam kita. Nah nanti juga boleh ternyata misalnya ternyata tuh apa tuh yang banyak kita maksudnya animasi. Saya Kalau kayak yang itu yang dari perguruan tinggi datang ke sini tuh masuk apa itu? Oh itu aset manusia. Iya masuk. Apa kita nyebutkannya apa? Aset mana dulu yang mau maju Bapak Ibu? Oh ya silakan. Nah, ini finansial selalu terdepan ya. warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan menyampaikan aset finansial di sekolah kita. Akan saya bacakan. Yang pertama, aset finansial tentang penggunaan dana BOS. Di sekolah kita penggunaan dana BOS itu untuk beberapa kepentingan. Salah satunya nomor satu, kepentingan yang pertama itu tentang sarpras. Sarpras itu kegunaannya untuk pembelian peralatan sekolah. Misalnya kalau di jurusan APHP itu untuk kepentingan peralatan praktek. Kemudian yang kedua, proses dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bahan habis pakai, misalnya pembelian alat keterampilan, ATK, workshop, alat praktik, dan bahan. Kemudian yang keempat, pengembangan karakter, itu sosialisasi yang diadakan di sekolah. Yang kelima, penjaminan mutu, itu workshop peningkatan kompetensi guru. Kemudian yang keenam, penggajian guru yang diambil dari dana BOS. Kemudian penggunaan dana di komite. Di komite itu ada beberapa penggunaan dana yang rutin dilakukan. Yang pertama itu penggajian guru komite beserta tunjangannya. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler dalam peningkatan kompetensi siswa, baik itu pramuka, UKS, dan lain-lain, seni, dan lain-lain. Yang ketiga, peningkatan kompetensi guru dalam kegiatan diklat. Begitu Bapak dan Ibu, penggunaan dana BOS dan penggunaan dana komite secara garis besarnya seperti ini.
yang saya sebutkan di atas. Itu Bu Reni. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ada mungkin yang perlu ditambahkan, mungkin ada, jadi mungkin ada yang terlupakan dari finansial. Kalau sekolah kita dapat SMK PK ini masuk ke finansial nggak kira-kira? Masuk finansial bantuan ini ya, dari segi menambah kayak perlengkapan dan sebagainya, nampaknya masuk juga ya itu. Mas, sumber dananya dari mana ya namanya? Ibu bendahara APBN masukan dari kita. Berarti tujuannya buat apa tadi Bu Ika? Mutu ya, untuk meningkatkan mutu dari segi nanti kan ada pelatihan untuk gurunya juga, kemudian ada penambahan untuk perlengkapan sekolah juga kan, bukan di situ peralatan gitu kan. Jadi kan memang lebih kepada mutu sekolah kan jadinya. Dan fisik ya gedung. Iya. Berarti nanti nambah aset gedung. Iya. Oke, ada pas yo. Alhamdulillah ya, aset finansial sudah selesai. Selanjutnya aset mana lagi yang siap untuk presentasi? Ini Bu, siap. Oh ya, sudah. Ini 1,5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, Ibu guru, wali murid dan teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami mengenai aset manusia. Apa saja sih aset manusia yang sudah ada di lingkungan sekolah kita? Yaitu ada guru, murid, orang tua, komite sekolah, pengawas sekolah, tenaga pendidikan, tenaga medis dari puskesmas. Seperti contoh, kita telah melakukan vaksin, kemudian seperti sosialisasi dari puskesmas tentang pola kehidupan sehat untuk siswa dan guru-guru. Kemudian ada TNI, Polri, Binmas, Banser, itu seperti ada kegiatan-kegiatan di sekolah kita yang ikut mengamankan seperti itu. Kemudian DI, dunia usaha, dunia industri. Kemudian dari perguruan tinggi pendamping seperti contoh mahasiswa KKN seperti kemarin. Kemudian narasumber luar yang bersosialisasi di sekolah kita dari Dinas Pendidikan, Psikolog, BPPP, MTV, BBI, Medan, dan Universitas. Dan selanjutnya dari pelatih ekstrakurikuler seperti ekstra isi, musik, tari, hadroh, dan paskib. Itu kita mengambil pelatih di luar sekolah. Kemudian ada aparat desa, masyarakat, dan karang taruna. Mungkin itu aset manusia yang ada di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Apakah ada yang belum masuk atau ada yang kurang setuju dengan yang disampaikan oleh siswa kita tadi, Dede? Sekolah kita yang sering maksudnya ngasih arahan. Nanti Kabit, ini ya, Kabit, kemudian Kasih, Kadis ya. Lain? Bu Reni, untuk aset lingkungan, SMK Negeri 5 Merangin ini memiliki perkebunan sawit, di mana ini bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran MIPAS. Kemudian SMK Negeri 5 Merangin juga memiliki taman sekolah ya, di mana ini bisa dimanfaatkan untuk semua mapel dan semua jurusan yang ada di SMK Negeri 5 Merangin. Nah, yang paling utama yang sering menggunakan di sini adalah jurusan multimedia dan DKV, karena kedua jurusan ini sering menggunakan taman itu untuk seperti video shooting maupun fotografi seperti itu. Oke, terima kasih Bu Reni. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mewakili wali murid dan juga tadi ada ibu guru juga dan juga salah satu murid di SMK Negeri 5 Merangin akan menyampaikan sedikit beberapa aset fisik yang ada di sekolah kita. Jadi yang pertama aset fisik yang ada yaitu musola. Sebagaimana fungsinya, musola dijadikan sebagai tempat kegiatan keagamaan Islam, baik itu mulai dari pengajian sampai pada saat ada acara hari-hari Islam.
Lalu ada 4 laboratorium, baik itu mulai dari laboratorium APHP, MM, AKL, dan juga OTKP, yang mana masing-masing lab memiliki fungsinya sendiri-sendiri, mulai dari memproduksi makanan, memproduksi video, editing, lalu juga keuangan, dan juga proses kepegawaian. Lalu ada aset parkir otomatis ya, tempat parkir Bapak Ibu guru dan juga siswa. Lalu ada kantin, yang mana kantin ini ada 4 kalau tidak salah bangunan kantin di sekolah kita, dan keempat-empatnya berfungsi untuk menyediakan makanan bagi siswa dan juga guru. Lalu ada kantor BK, di mana kantor BK yaitu merupakan tempat sebagai tempat konseling ataupun bimbingan bagi siswa-siswa kita, baik itu siswa yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah. Lalu ada perpustakaan sudah jelas sebagai tempat anak-anak membaca ataupun menambah ilmu dari buku-buku yang ada yang sudah disediakan. Lalu ada UKS ini berfungsi untuk apabila ada siswa ataupun guru yang sakit. Lalu ada WC atau kamar mandi ini ada berjumlah sekitar 6 bangunan yang tersebar di setiap titik-titik ruang belajar. Lalu setelah itu ada business center, yang mana business center ini nanti di dalamnya terdiri dari beberapa unit produksi setiap jurusan. Jadi nanti memamerkan atau memasarkan hasil-hasil dari produksi jurusan masing-masing. Lalu ada ruang belajar, di mana ruang belajar di SMK Negeri 5 Merangin berjumlah 16 kelas, tempat pembelajaran berlangsung. Lalu juga ada pos satpam. Lalu ada lapangan. Nah, lapangan ini sebenarnya ada banyak. Ada lapangan yang tempatnya di dalam sekolah dan juga ada lapangan yang di luar, yaitu lapangan desa. Biasanya digunakan oleh guru olahraga untuk kegiatan pembelajaran penjaskes. Lalu ada pendopo. Pendopo ini biasanya digunakan pada saat acara-acara tertentu saja sebagai panggung ya Bapak Ibu. Lalu ada dapur ini tempat Bapak Ibu mungkin membuat kopi tiap pagi. Dan yang terakhir ada ruangan aula, yang mana tempat kita sedang di sini dilaksanakan biasanya ada acara-acara tertentu, rapat-rapat tertentu. Mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wali murid dari Gilang ya, kelas 12 FM B. Dari yang dipaparkan oleh Ibu Dea tadi, adakah yang belum tersebut mengenai keadaan musik yang ada di sekolah kita? Ulang lagi ya. Ada yang belum disampaikan oleh Ibu Dea? Untuk ruang OSIS dan ruang ambalan. Oh itu ya. Bisa. Berarti pemanfaatannya buat apa itu? Kalau yang ruang OSIS itu untuk misalkan ada musyawarah OSIS, mereka otomatis menggunakan ruangan tertentu OSIS. Untuk kalau kita misalkan ada diskusi selain itu, acara-acara mungkin tidak mungkin menggunakan ruang yang lain, otomatis mempunyai ruang sendiri dan untuk mendokumentasikan semua yang sudah dilakukan OSIS. Kemudian untuk ruang ambalan itu juga bisa untuk kegiatan kita mengumpulkan kosamba dan kegiatan-kegiatan lain ambalan dan mendiskusikan untuk di ruang ambalan. Iya. Terima kasih ya Dek ya. Sebutkan. Rumah penjaga sekolah itu Sekolah kita menjaga keamanan ya. Iya. Ada lagi? Saat 3 kelompok tadi sudah, tinggal kelompok yang terakhir ya. Nah ini ada wali murid, ada guru, ada siswa, lengkap nih kelompoknya. Silahkan. Siapa yang mau presentasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari guru, wali murid, dan siswa akan menyampaikan terkait modal apa saja yang ada di sekolah, yaitu politik, sosial, dan budaya. Yang pertama dari modal politik, yang pertama itu kita pernah ada kunjungan atau reses dari anggota DPRD Provinsi Jambi, DPR Provinsi Jambi dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah. Kemudian yang kedua ada modal sosial. Di modal sosial ini ada banyak aspek. Yang pertama ada dari pemerintahan seperti puskesmas yang selalu memberikan penyuluhan terkait
gizi remaja, bantuan obat atau tablet penambah darah dan obat-obat lainnya yang diperlukan atau dibutuhkan oleh sekolah, baik siswa, siswi maupun guru. Kemudian adanya MOU terkait PKL, itu ada beberapa DUDI yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Salah satunya ada dari APHP, ada Talka Patiseri, ada Rizky Barokah, Klinkek. Untuk OTKP itu ada BKP SDMD, untuk AKL itu ada BPKAD, AHM, dan juga untuk MM itu salah satunya ada BKPS. Nah, di sini itu MOU-nya terkait PKL, magang guru maupun guru tamu. Kemudian dari Dukcapil Kecamatan Renah Pamenang itu juga untuk memfasilitasi pembuatan KTP maupun KK. Kemudian pernah juga dari Sinarmas itu memberikan bantuan pemeriksaan mata dan juga pembuatan kacamata bagi yang membutuhkan. Kemudian untuk TNI, Polri maupun Linmas itu pernah mengadakan vaksin ataupun pengamanan penyuluhan terkait keamanan dan ketertiban. Kemudian yang terakhir ada modal budaya. Di SMK 5 Merangin itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minat bakatnya sesuai dengan apa yang menjadi hobinya, yaitu dalam kegiatan ekstrakurikuler terdiri dari seni tari, hadroh, pencaksilat, olahraga maupun musik tradisi. Demikian yang dapat kami paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Deni yang telah menyampaikan. Baik, untuk yang sosial ini memang kita kudu rada-rada jeli ya. Kalau sosial itu kan berarti identiknya dengan pemberian bantuan. Kadang kita memang agak terjebak nih dengan manusia. Nah, kalau manusia ini kan pemberian keterampilan kepada siswa. Mungkin tadi memang kalau untuk sosial ini memang agak-agak MOU itu kan sebenarnya ada kerjasama. Kerjasama itu kan sosial gitu ya. Sosial berarti nanti kita mungkin milah lagi yang sosialnya kalau kayak misalnya dari beberapa tadi itu yang ada memberikan bantuan itu kan tadi bantuannya berarti berupa pengajaran ya. Pengajaran berarti itu mungkin akan lebihnya ke sana ya. Atau ke manusia ya. Atau mungkin ada pernah ngasih bantuan ini enggak ya ke sekolah kita berupa apa gitu? Belum ya? Belum ya kalau iya berupa pengajaran tadi ya. Itu berarti mungkin nanti yang beberapa yang pengajaran pindah ke manusia. Tadi di kelompok manusia sudah disebutin ya tadi? Iya, sudah ya. Oh, berarti nanti yang pemberian beasiswa gitu. Ah ya. Berarti apa? Ya. itu kan ada bantuan. Ada lagi dari mana ya siswa kita pernah dapat beasiswa dari mana lagi? Dok, mungkin yang kita itu yang taskin si Jeffrey itu. Nah, itu bantuan dari mana tuh? Kayaknya banyak. PLN kemarin. PLN. BLN ya, itu berarti bisa masuk ya. Ke bantuan sosial tadi. Sudah pas? Berarti dari semua aset sudah bisa kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Itu yang ada di sekolah kita dan dimanfaatkan di sekolah kita. Di sesi akhir ini saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu, wali murid, kepala sekolah dan siswa semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini untuk melakukan pendataan aset beserta manfaatnya buat sekolah kita ke depan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semuanya dan nanti dapat mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita, baik intrakurikuler, kokurikuler P5 dan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Semoga menjadi semakin lancar. Demikian Bapak Ibu, saya sebagai pemandu diskusi pada hari ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan saya ini apabila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Fitria Nurwijayanti, guru bahasa Inggris SMK Negeri 5 Merangin. Setelah saya mengikuti diskusi bersama Bu Reni mengenai pemetaan aset dan pemanfaatannya, saya jadi memahami mengenai jenis-jenis aset dan bagaimana pemanfaatannya dalam mendukung pendidikan, terutama pendidikan yang ada di SMK Negeri 5 Merangin. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Anggita, wali murid dari Gilang, kelas 12 MMB. Setelah mengikuti kegiatan diskusi dengan Ibu Reni, saya akhirnya menjadi tahu 7 aset serta manfaatnya untuk kebutuhan pendidikan. Ternyata aset yang ada itu yang bisa dimanfaatkan, tapi juga melainkan dari lingkungan sekitar, baik yang melibatkan individu, kelompok, bangunan, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang bisa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggana Aditya dari kelas 11 Multimedia B yang merupakan salah satu murid dari Ibu Reni. Setelah saya mengikuti diskusi pemetaan aset sekolah, saya sebagai siswa menjadi paham aset yang dimiliki sekolah itu sangat banyak, dan semoga kedepannya aset dapat dimaksimalkan sehingga lebih terampil dan kompeten. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.